Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Kami sapa dulu rekan-rekanku dari yang paling jauh, dari Politeknik Pratama Purwokerto. Apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pun juga kami sapa rekan-rekan dari Universitas Teknologi Semarang. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Kita mengambil materi pokok bahasa tentang teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum kami memulai, kami berikan tujuan pembelajaran dulu agar kita satu pemahaman tentang materi pokok bahasan pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami hubungan teknologi informasi dan pengaruh. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mengerti teknologi informasi dalam penciptaan keunggulan kompetitif. Ada perbedaan dengan tujuan yang kedua, bagaimana keunggulan kompetitif bisa dicapai. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana teknologi informasi dalam pencapaian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif seperti apa? Nanti kita bisa bahas lebih mendalam. Baik rekan-rekanku, sebagai pendahuluan kami sampaikan bahwa perusahaan berada di lingkungan yang sangat luas dan kompleks. Saat ini apa ada kira-kira perusahaan yang tanpa pesaing? Saat ini apa ada kira-kira perusahaan yang lingkungannya statis? Tetap saja. Organisasi dalam saat globalisasi, saat kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, sangat kompleks lingkungannya. Lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal akan mempengaruhi perusahaan. Kalau kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat saat ini, secara eksternal tetap berpengaruh pada perusahaan dan sangat signifikan. Bagaimana sekarang kalau mau mengambil barang maupun pesan barang cukup pakai HP, ambil HP. Bagaimana perilaku konsumen sudah berbeda, pesan apa-apa sudah melakukan dengan internet, dengan HP, pesan es teh, pesan lotes sudah pakai HP. Nah, proses perubahan lingkungan yang di luar perusahaan ini akan berpengaruh pada internal perusahaan, termasuk kegiatan kita saat ini. Dengan kemajuan teknologi kita melakukan perkuliahan jarak jauh, perkuliahan daring. Saudara bisa leluasa mengembangkan waktu, saudara bisa leluasa menyambi bekerja, membuat kegiatan aktivitas yang lain. Nah, kalau lingkungan eksternal ini berubah dinamis, dengan demikian di internal juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Saya ulang, kalau lingkungan di luar berubah dengan sangat dinamis, otomatis lingkungan di dalamnya juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan dinamika lingkungan yang ada di luar. Lingkungan perusahaan yang sangat berpengaruh saat ini adalah lingkungan teknologi. Globalisasi teknologi. Dengan teknologi yang ada, teknologi informasi khususnya,
tanpa ada jarak waktu maupun tempat. Kita mengakses informasi setiap saat. Bahkan terlalu terjadi distorsi informasi yang sangat melimpah. Kemajuan teknologi informasi ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan, baik pengaruh di internal maupun pengaruh di eksternal. Kalau pengaruh eksternal jelas yang paling utama adalah perubahan perilaku konsumen. Dengan kemajuan teknologi yang ada, konsumen menjadi manja. Apa-apa angkat telepon. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada, apa-apa bisa diviralkan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, adalah salah satu SMK di Jepara, muridnya memviralkan pungutan, langsung tidak perlu sampai 1 minggu, kepala sekolah dibebas tugaskan. Kebetulan yang diinformasikan Pak Ganjar Pranowo. Salah satu bentuk. Sama juga perusahaan-perusahaan yang ada di dunia saat ini. Kalau kita tidak concern terhadap komitmen perusahaan dalam melayani konsumen akan komplain dengan sedemikian rupa. Termasuk juga lembaga pendidikan tinggi. Kalau lembaga pendidikan tinggi tidak sesuai dengan aturan yang ada, memberikan pengajaran pendidikan tinggi tidak sesuai dengan koridor aturan yang ada, bisa mahasiswa berkomplain, bisa mahasiswa membuat viral tentang apa yang dialami. Nah, kemajuan teknologi informasi ini akan membangun pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan, bagi organisasi pendidikan tinggi maupun bagi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang lain. Kalau kita bicara tentang lingkungan perusahaan, materi pokok bahasan kita adalah bagaimana teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum kita bicara tentang keunggulan kompetitif, kita bicara tentang lingkungan perusahaan. Dimanapun perusahaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, baik perusahaan kecil maupun perusahaan menengah maupun perusahaan besar, bahkan perusahaan yang multinasional, tidak bisa lepas dari lingkungan sederhana ini. Meskipun lingkungan ini bisa dikembangkan sedemikian rupa menjadi lingkungan yang lebih luas. Perusahaan itu kecil, itu menengah, itu besar, tidak lepas dari lingkungan yang namanya pemerintah. Kita bicara lingkungan pemerintah, kita harus taat pada aturan-aturan pemerintah. Kita mulai mendirikan perusahaan, ada aturan-aturannya. Kita mulai operasional, ada aturannya. Kita melakukan kegiatan, ada aturan pemerintah. Apa yang putuskan pemerintah, apa yang menjadi aturan pemerintah, mau tidak mau perusahaan harus mengikuti aturan yang ada. Kalau kita mau berdiri di perusahaan di Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat global, masyarakat dunia. Usaha kecil, usaha menengah maupun sebesar tidak bisa lepas dengan masyarakat global. Ada satu contoh menarik, kawan dari Solo begitu. Kebetulan beliau adalah profesor dari UNS. Beliau mendampingi kawan-kawan UKM. Kebetulan beliau lama di Perancis. Produk-produk yang mungkin di sekitar kita tidak begitu berguna, tapi bisa diekspor ke Perancis. Contoh karak, intip, rempeyek dan segala macam. Artinya apa? Rempeyek, karak, intip dikitnya kan sangat familiar, biasa. Tapi ternyata menjadi pasar ekspor. Kemarin ada pertemuan juga, kebetulan Pak Jarni ikut, UKM di sekitar Solo Raya dikumpulkan semuanya. Ada berapa ratus UKM itu, ternyata semua produknya bisa
ekspor, termasuk pakaian baju pantai yang sekali pakai katanya dibuang sehingga butuh bajunya banyak sekali. Itu kaitannya masyarakat global, perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan menengah, semuanya terkait dengan masyarakat global. Kemudian pelanggan, jelas perusahaan, adanya perusahaan itu mesti ada pelanggan, konsumen. Ini lingkungannya. Artinya apa? Lingkungan itu kalau dikelola dengan baik akan menguntungkan, kalau lingkungan itu tidak dikelola dengan baik akan merugikan. Kemudian pesaing. Sekarang perusahaan si amanah yang tidak ada pesaing. Pesaing itu mesti ada. Dan pemilik, nah teknologi. Saya bicara intip dan karak tadi. Ternyata di Eropa bukan masalah teknologi tidak mampu, tapi sumber dayanya tidak ada. Dengan demikian ekspor dengan karak dan intip tadi adalah tujuannya ke Eropa, Perancis. Mungkin di sana bisa membuat intip dan karak, tapi sumber daya panas mataharinya sangat kurang. Juga sumber daya bahan baku beras mungkin juga tidak tersedia melimpah seperti di Indonesia. Selain itu juga tenaga bahan bakarnya kalau di Indonesia pakai kayu, mak-mak itu pakai kayu, tapi kalau di Eropa mungkin membuat alat pemanasnya yang mahal sehingga produk yang dihasilkan karak dan intip tidak efisien. Lebih efisien impor dari Indonesia, beli dari Indonesia. Lingkungan yang selanjutnya adalah pemasok. Meskipun perusahaan itu sekecil apapun, mesti ada barang pemasoknya. Taruhlah tadi intip dan karak, misalnya berasnya punya sendiri, kayunya nebang dari kebun sendiri, tapi minyaknya tetap juga beli. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan juga beli. Di pemasok ini sekecil apapun mesti ada. Dan yang selanjutnya lingkungan yang ada adalah bank dan lembaga keuangan. Nah, dari lingkungan perusahaan ini adalah lingkungan yang eksternal. Lingkungan di luar. Lingkungan di dalam akan berpengaruh dengan posisi atau peran lingkungan yang ada di luar tadi, eksternalnya tadi. Bagaimana pemerintah membuat aturan? Perusahaan harus mengikuti. Sehingga tata kelola perusahaan di internal perusahaan harus mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah. Pajak misalnya. Atau syarat pendirian perusahaan, izin-izin pendirian perusahaan misalnya. Ini internal harus mengikuti apa yang menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian perusahaan nanti akan bergerak, beroperasi, lingkungan eksternal dan lingkungan ini saling seiring sejalan. Tidak sendiri-sendiri, tidak akan berhasil kalau sendiri-sendiri, harus seiring sejalan. Karena apa? Lingkungan ini diakui atau tidak, disadari atau tidak akan mempengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Kita nanti akan membicarakan tentang kompetitif, keunggulan kompetitif. Kita mulai dulu dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Sebelum nanti kita berbicara tentang keunggulan kompetitif. Saya ulang lagi bahwa lingkungan eksternal ini akan mempengaruhi perusahaan baik secara langsung dan tidak langsung. Dan lingkungan internal perusahaan harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di luar. Lingkungan perusahaan itu bisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal, kedua-duanya harus bisa berjalan seiring sejalan. Contoh teknologi. Teknologi ini akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Kalau perusahaan tidak adaptif, tidak mau menyesuaikan dengan teknologi, di internal juga akan kacau. Operasional perusahaan tidak maksimal. Kalau operasional tidak maksimal, otomatis laba yang diharapkan juga tidak maksimal. Nah, kalau perusahaan labanya, pendapatan profitnya tidak maksimal, ya kalah dengan pesaing.
Dalam rangka itu kita ingin bicara tentang bagaimana teknologi informasi terhadap keunggulan kompetitif. Sebetulnya apa toh keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif adalah nilai yang dicapai perusahaan dan memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau pesaing. Kembali adalah kompetisinya. Kalau perusahaan sudah punya nilai kompetitif yang lebih, sama-sama perusahaan air mineral, ada Aqua, ada Ades, ada Fit, ada air mineral, ada produk-produk lokal. Di Solo ada Aqua Ultra dan segala macam. Nah, sama perusahaannya, sama memproduksi air mineral, airnya warna putih, tidak ada rasanya, tetapi keunggulan kompetitif Aqua diakui atau tidak punya keunggulan kompetitif yang lebih dibandingkan yang lain. Keunggulan kompetitif adalah nilai yang dicapai perusahaan yang melebihi, yang punya kelebihan terhadap pesaing. Kelebihannya Aqua, volume penjualnya lebih tinggi sebagai market leader. Cakupan pasarnya, pelayanannya sangat bagus. Dengan demikian, karena semua aspek yang dikelola perusahaan nilainya lebih, mempunyai kelebihan dibanding yang lain, otomatis profitnya juga akan melebihi dengan yang lain. Kalau saudara bisa melihat produk-produk air mineral, orang belinya sebetulnya fit, tapi bahasanya sudah kadung bilang mau beli Aqua, karena sudah branded, image-nya sudah sangat bagus. Atau mungkin orang bicara aki, karena sudah terkenalnya Yuasa, sebutnya tidak baru pakai Yuasa. Atau batu baterai ABC, padahal batunya bukan ABC, itu karena punya keunggulan kompetitif. Nilai yang dicapai perusahaan melebihi, punya kelebihan dengan pesaingnya dalam berbagai aspek. Nah, kalau kita bicara tentang informasi, teknologi informasi dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Kita bicara sumber daya informasi, itu ada perangkat keras komputer, ada perangkat lunaknya, ada pemakai, ada fasilitas, ada database dan informasi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mempunyai peran yang bagus, yang signifikan terhadap keunggulan komparatif. Nonsen perusahaan saat ini punya keunggulan kompetitif yang bagus tanpa didukung oleh sumber daya informasi yang hebat. Mungkin perangkatnya bagus, perangkat kerasnya, tapi perangkat lunaknya kurang. Mungkin pemakai fasilitas, tapi sumber informasinya terbatas. Sehingga sumber daya informasi ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan mampu mendongkrak, akan mampu mendorong keunggulan kompetitif dalam suatu perusahaan. Apalagi kalau saudara melihat saat ini perusahaan-perusahaan, entah itu perusahaan dalam bentuk apapun, tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi. Contoh sederhana, di Tawangmangu ada perusahaan namanya Gedok Tek. Dari usaha hanya rumahan dengan anak istrinya, sekarang sudah perusahaan itu menjadi eksportir gedung ke Taiwan, ke Korea dan segala macam. Kebetulan Pak Jalani masuk menjadi tim pendampingan manajemen dari Gedok Tek itu. Nah, mereka memanfaatkan teknologi informasi.
dibuat di status, dibuat di Instagram, dikirimkan kemana-mana, akhirnya menambah daya kompetitif dari Gedotek itu. Nah, peran teknologi informasi bagi perusahaan dalam menciptakan kompetitif adalah bagaimana sumber daya informasi yang sudah disampaikan Pak Jalani, sumber daya informasi itu ini mampu mengelola manajemen informasi sistem. Ingat, tugas manajemen informasi sistem adalah menganalisis, mengelola, kemudian memanfaatkan sumber daya informasi bukan menjadi keputusan manajemen. Karena sudah menjadi keputusan manajemen sebagai sumber daya informasi, sehingga akan menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya, keputusan yang diambil oleh manajemen ini akan bermanfaat bagi organisasi perusahaan. Nah, kalau keunggulan kompetitif tercapai, otomatis tujuan perusahaan tercapai. Tujuan perusahaan secara umum sih adalah optimalisasi profit, memaksimalkan laba. Meskipun optimalisasi laba itu juga akan didukung dengan bagaimana peran perusahaan terhadap social responsibility-nya atau lingkungannya. Kalau kita bicara teknologi informasi, ini masuk dalam sumber daya informasi. Sumber daya informasi sama juga seperti sumber daya yang lain, sama seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya teknologi maupun sumber daya material. Ini bagaimana manajemen bisa mengelola. Anda bisa bayangkan seandainya kita sumber daya informasi itu kita duplikasikan seperti sumber daya material, bagaimana perusahaan mau berjalan kalau materialnya tidak komplit? Bisa enggak kira-kira? Materialnya harusnya ada 5 macam tapi hanya ada 4. Kita mau mengaduk adonan untuk jalan tol, tapi ternyata airnya tidak ada. Tidak jadi kan? Tidak jadi bisa diaduk kan? Nah, sama juga sistem informasi manajemen. Kalau keunggulan kompetitif yang akan dicapai, misalnya masuk dalam pasar internasional, tetapi sumber daya informasinya tidak memadai. Otomatis kalau tujuan dan sasaran perusahaan juga tidak akan tercapai dengan baik. Dengan demikian, bagaimana keunggulan kompetitif bisa diciptakan? Sumber daya informasi ini yang harus tersedia dengan baik. Sumber daya informasi tersedia dengan baik, manajemen informasi sistem bekerja dengan optimal, sehingga terjadi keunggulan kompetitif yang diharapkan. Itu rekan-rekanku semuanya untuk materi pada kali ini tentang teknologi informasi terhadap keunggulan kompetitif. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa pemanfaatan sumber daya informasi dalam mendukung tujuan perusahaan yang akan dicapai melalui peningkatan dan optimalisasi sumber daya akan menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini sumber daya adalah sumber daya informasi. Saya ulang, sumber daya yang diharapkan dalam keunggulan kompetitif di sini adalah sumber daya informasi. Sistem informasi manajemen dengan menggunakan sumber daya informasi harus dikelola secara efektif dan efisien agar mempercepat pencapaian tujuan perjalanan. Jadi bagaimana manajemen informasi sistem ini mengelola sumber daya informasi? Yang dibutuhkan adalah untuk penjualan. Berarti informasi tentang penjualan. Yang dibutuhkan adalah tentang pengembangan produk. Berarti informasi yang dibutuhkan adalah tentang produk. Agar apa? Manajemen informasi sistem dalam pengambilan keputusan sesuai yang dibutuhkan, sehingga keputusannya diambil sesuai, keunggulan kompetitif bisa tercapai, tujuan perusahaan juga dapat tercapai. Baik rekan-rekanku, untuk evaluasi dan bahan diskusi yang kami berikan,
Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan komitmen rekan kami semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.